Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana praktek filantropi di banyak negara Muslim? Nah, kita harus sepakat dulu ya apa yang dimasukkan dengan negara Muslim. Nah, ini ada 3 term yang berbeda ya. Yang pertama saya membuat 3 bentuk negara. Yang pertama adalah negara Islam. Apa yang dikatakan negara Islam? Negara Islam itu adalah negara yang konstitusinya mengatur negara adalah Islam. Contoh apa? Saudi Arabia. Contoh apa lagi? Pakistan ya. Nah, jadi memang konstitusinya ya, memang konstitusi negaranya mengatakan kami adalah negara yang berdasarkan Al-Qur'an dan berbagai macamnya ya. Lalu kemudian dapat kita katakan pendapatan negaranya dibangun dari zakat dan bukan pajak. Nah, sehingga kita lihat tadi misalnya pemakalah mengatakan bahwa Muslim itu bayar zakat bukan pajak, dan nanti kita akan lihat. Lalu kemudian ada negara Muslim. Nah, yang kita bicarakan di hari ini adalah negara Muslim. Ya, tapi nggak apa-apa kita bicara juga negara yang Islam ini ya. Nah, negara Muslim itu apa? Bukan hanya berdasarkan Islam. Contoh Indonesia, kita Pancasila, ya, Malaysia juga demikian, dan banyak lagi beberapa negara juga demikian. Ya, termasuk Turki tadi kan, termasuk kemudian Mesir dan berbagai macamnya. Nah, filantropi ini, zakat wakaf itu bukan sebagai pendapatan negara, tapi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan ini menjadi menarik. Nah, kalau kita perhatikan, ya sama seperti tadi yang kita perhatikan ketika filantropi jumlahnya naik, tentu kemudian negara tentu bebannya akan berkurang. Kenapa? Karena orang miskin sudah terbantu kira-kira dari pendapatan negara dan berbagai macamnya. Rumah sakit sudah tersedia untuk orang miskin dan berbagai macamnya. Lalu yang ketiga lah negara non-Muslim. Nah, ini minggu depan kita akan bicarakan. Mayoritas non-Muslim, tapi ada Muslim juga. Contoh siapa? Singapura. Itu dibilang oleh apa tadi yang disampaikan tadi sebelum tadi. Artinya negara seperti apa? Singapura. Nah, Singapura itu negara non-Muslim karena Muslimnya semakin sedikit. Apalagi misalnya di Inggris, misalnya kita tahu Islamic Relief dan berbagai macamnya. Di Singapura kita tahu misalnya ada waris, wakaf real estate Singapura dan berbagai macamnya. Nah, filantropi di negara-negara non-Muslim ini adalah merupakan social income saja, pendapatan sosial. Untuk apa? Meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi, Masya Allah, masyarakat itu mendapatkan manfaat ya dari pengembangan wakaf di Singapura, masyarakat dapat kesejahteraan dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita lihat misalnya Indonesia, saya sudah cerita ya, Indonesia itu sudah komplit banget deh. Nanti suatu saat kan kita ada materi khusus tentang Indonesia ya. Saya tidak banyak bercerita tentang Indonesia. Sudah punya Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI. Bapak Ibu bisa datang ke sana regulatornya. Tapi ya tumpang tindih lagi saya bilang tadi kan, kita punya Direktorat Zakat dan Wakaf di kementerian ini, tapi kita punya BWI juga yang benar sebagai regulator di lapangan. Nah, kemudian kita punya Direktur Keuangan Sosial Syariah di Knex ya, yang langsung di bawah Presiden. Kita punya Basnas, LAS, BWI, Nazir, Wakaf, dan berbagai macamnya. Nah, ini saya persingkat, nanti kita akan bicara ini di satu sesi nanti, insya Allah di berikutnya. Lalu kemudian Malaysia. Malaysia ini 1978, itu pemerintah Malaysia mengesahkan aturan setiap pembayar zakat individu dapat zakat pengurang pajak ini ya. Ini adalah pengurang pajak ya. Jadi bukan pengurang zakat. Jadi zakat pengurang pajak. Jadi pemerintah Malaysia mengesahkan aturan setiap pembayar zakat individu dapat menjadi pengurang pajak. Jadi Masya Allah tahun 1978 kita baru punya undang-undang zakat itu 1999 3899. Jadi jauh banget ya kira-kira. Lalu 1990 zakat pengurang pajak mulai diberikan pada perusahaan yang membayar zakat. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Nah, 1 Januari 1991 tadi sudah disampaikan pemakalah, didirikan PPZ, Pusat Pungutan Zakat. Nah, ini Malaysia. Nanti kapan-kapan kita singgung ketika kita bicara Indonesia. Lalu negara tetangga dekat kita juga Brunei Darussalam. Saya juga pernah ke Brunei. Nah, Brunei ini juga menjadi menarik bagi saya. 1956 dia mendirikan MUIB, Majelis Ugama Islam Brunei. Jadi kalau di Singapura yang menghimpun zakat wakaf itu namanya MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. 1969 Undang-Undang Zakat dan Fitrah. MUIB bertanggung jawab mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak. Nah, Brunei ini menjadi menarik, saya bilang, kalau di kita ada 8 asnaf, kalau di Brunei yang disalurkan cuma 6 asnaf. Yang tidak disalurkan yang pertama adalah rikob, mereka tidak mengakui ada budak. Yang kedua mereka tidak mengakui adanya fisabilillah, tidak ada perang lagi mereka mengatakan. Lalu kemudian yang menarik lagi apa kita bicarakan di sini adalah setelah Brunei kita bicara tentang Saudi. Nah, Saudi ini menjadi menarik.
1951 keputusan Raja Saudi ya, itu zakat itu diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi. Nah, selain kewarganegaraan Saudi, bayar pajak. Nah, tapi kemudian masyarakat protes kan, mengusulkan gimana lebih enak bayar zakat dong, lebih sedikit 2,5% dibandingkan bayar pajak. Nah, tapi seingat saya ada beberapa peraturan yang kemudian ya itu yang terjadi di Saudi ya. Saya tidak tahu berikutnya itu. Jadi ini menjadi menarik. Pajak zakat kan cuma 2,5%, kalau pajak kan lebih besar. Nah, kemudian diperbolehkan bagi individu menyalurkan zakat sendiri dan setengahnya disetorkan kepada Departemen Keuangan. Ini menjadi menarik juga ini. Bahwa zakat itu kan yang lebih dekat tentu lebih utama pada dasarnya kan. Lalu kemudian zakat perusahaan disetorkan semuanya kepada Departemen Keuangan. Kewenangan penghimpunan zakat berada di Departemen Keuangan, satu pintu, zakat dan pajaknya. Lalu kewenangan penyaluran pada Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial atau Doman Ijtihadi. Ya. Lalu kemudian Kuwait. Nah, Kuwait ini sering Bapak Ibu lupakan. Kuwait itu negara yang filantropinya dahsyat loh Bapak Ibu sekalian. Yang banyak nyumbang-nyumbang masjid di Indonesia dan banyak negara itu ya Kuwait ini. Jadi Masya Allah, 1921 mereka punya Departemen Wakaf. Ya. Ini kalau di Saudi apa wakafnya Pendra? Ada majelis tinggi wakafnya ya. Lalu kalau di Kuwait ini apa? Departemen Wakaf 1921. Ya, kita belum merdeka, mereka sudah punya Departemen Wakaf. 1962 Kementerian Wakaf. Ya, 1965 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1982 mereka punya Baitul Zakah. Nah, 1993 mereka punya KAF, Kuwait Awqaf Public Foundation. Nah, ini yang suka nyumbang itu kira-kira. Jadi Masya Allah luar biasa, banyak sekali masjid-masjid yang dibantu oleh KAF ini. Jadi ini yang kalau tadi bahasanya Pak Triongko tadi, bagaimana peran negara dan peran masyarakat bersama ya bagi saya. Nah, Yordan, ya, saya alhamdulillah pernah ke Yordan. Yordan ini juga menjadi menarik bagi saya. 1944 dia sudah punya undang-undang pemungutan zakat yang mewajibkan pemungutan zakat. Yordan ini kan berbatasan dengan Palestina. Jadi ini menjadi menarik. 1988 dia punya sunduk zakat. Dewan direksinya itu diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan Tempat Suci. Jadi sekelas menteri loh. Nah, kita berharap ke depan mudah-mudahan ada Menteri Wakaf juga kira-kira. Dulu diperdebatkan tuh. Nanti Indonesia bikin Menteri Wakaf dan Zakat. Nah, kasihan dong Kementerian Agamanya dari mana nanti dana-dana lainnya. Ini menjadi menarik kira-kira ya. Lalu kemudian fokus pendistribusian, bantuan bulanan saat bantuan anak yatim, program persiapan SDM produktif. Nah, modelnya bagaimana? Model program pertanian dan peternakan, program small industry dan kerajinan tangan. Ada Undang-Undang Nomor 25 1947, Undang-Undang Wakaf Islam. Nah, di situ ada namanya Majelis Tinggi Wakaf, Direktur Pembangunan Pemeliharaan Wakaf Islam. Tugasnya ngapain? Memelihara, memperbaiki, membantu tugas Kementerian Wakaf. Nah, itu Yordan. Nah, Mesir ini yang kalau bicara wakaf itu Mesir itu menjadi kiblat banyak negara. Saya sudah jelaskan tadi di zamannya pemerintahan Islam ya sebelum sekarang, dan itu Masya Allah. Tapi di Mesir itu mereka punya undang-undang tentang wakaf yang itu Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Ya, nanti ada satu sesi lah bagi saya. Tapi di Undang-Undang Nomor 80 tahun 71 ya mengatur bahwa 75% penghasilan dari investasi aset wakaf itu diserahkan kepada Kementerian Wakaf untuk didistribusikan kepada peruntukannya sesuai dengan keinginan para wakif. Sementara 15% penghasilannya digunakan untuk biaya operasional dan 10% penghasilan disisihkan untuk dana cadangan. Nah, ini menjadi bagus banget nih ya. 70% disalurkan, 15% penghasilannya digunakan untuk biaya operasional, 10% disisihkan untuk cadangan, beli aset-aset wakaf lagi, investasi dan berbagai macamnya. Nah, di kita gaji nazir di Undang-Undang Wakaf Indonesia itu 10% ya. Tapi ini Masya Allah luar biasa. Perhatian Indonesia juga menjadi sangat penting juga. Lalu kemudian siapa yang ngelola wakaf di situ? Pak Edo sudah cerita tadi kan, dari Diwan, lalu Ahbas, lalu kemudian jadi tarik pusat tarik ke daerah kembali lagi ke pusat. Pada akhirnya endingnya mereka punya badan namanya Badan Wakaf Mesir, Hay'a al-Awqaf al-Misr. Jadi ini mirip-mirip Badan Wakaf Indonesia lah kira-kira gitu. Nah, Badan Wakaf Mesir ini adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf atas nama Kementerian Wakaf. Jadi sekelas menteri sama dengan Yordan tadi ya. Nah, Badan Wakaf ini memiliki kantor cabang di seluruh provinsi Mesir. Nah, yang menarik, Mesir ini ya pada saat itu hutang negara, mendata hutang negara atas penggunaan aset wakaf, itu dari hasil pendataan tersebut diketahui oleh Badan Wakaf Mesir bahwa hingga awal tahun 1980 hutang negara mencapai 80 juta pon Mesir, sekitar 16 miliar rupiah. Badan Wakaf membentuk tim bersama Kementerian Keuangan yang menegaskan kewajiban negara untuk mengembalikan dana wakaf. Hingga saat ini Badan Wakaf telah berhasil mendapatkan 20 juta pon Mesir. Nah, sementara sisanya masih dalam proses. Itu artinya apa? Saking dahsyatnya ya
filantropi wakaf, sampai-sampai negara harus pinjam duit kira-kira sama badan wakaf. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Nah, kira-kira ini juga patut. Nah, mudah-mudahan saya doain lah, mudah-mudahan wakafnya ITB ini yang diprakasai teman-teman, Masya Allah, mudah-mudahan suatu saat boleh jadi, suatu saat negara pinjam uang dari ITB juga boleh jadi ya. Nah, wakaf ITB, nah, jadi nggak ada yang mustahil. Lalu kemudian Mesir, untuk apa sih uangnya Pak Indra? Nah, dari hasil wakaf tadi diperuntukkan untuk bidang agama, di antaranya peruntukan wakaf untuk membangun masjid, membayar gaji para petugas masjid, ya. Lalu kemudian tempat belajar. Maka wajar kalau orang-orang belajar di Mesir, di Al Azhar, Kairo, itu kan dapat beasiswa. Nah, itu Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang curhat teman-teman yang Indonesia itu, waduh, gue nggak dapat dari Indonesia, tapi dapat dari Al Azhar. Nah, itu kan keren. Nah, kemudian bidang sosial untuk apa yang santunan bulanan kepada yang membutuhkan, ya, bantuan dan berbagai macamnya. Kok bisa banyak begini sih Pak Indra, bidang pendidikan apa, dan banyak lagi ya. Ternyata mereka itu punya investasi Masya Allah luar biasa, ya, ada pabrik dan berbagai macamnya, jadi komplit dari itu yang kemudian membuat mereka independen dari sisi dana. Saya pikir itu ya, jadi kalau memang dikelola dengan bagus Masya Allah. Lalu saya pikir itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Sudan. Sudan sampai saya lupa menceritakan Bapak Ibu sekalian, Sudan itu menarik bagi saya, ya. Di Sudan itu dia punya sejarah zakat yang begitu panjang. 1980 sampai 1984 zakatnya sukarela. 1984 zakat wajib di Sudan, nggak bayar zakat bisa dipenjara, undang-undang Sudan. 1986, 1989 Sudan punya aturan Muslim bayar zakat, non Muslim bayar pajak. Wah, ini tinggal pilih mana kira-kira filantropi yang menarik nih. Lalu Sudan juga manajemen wakafnya keren banget, dimulai tahun 1987. Ya, mengatur manajemen wakaf, ya. Di situ pemerintah mengeluarkan keputusan yang Masya Allah luar biasa ya terhadap konstitusi wakaf di Sudan. Nah, di Sudan juga dikenal ada namanya mustaghilat, perluasan objek zakat. Nah, itu luar biasa, ada perluasan dari objek zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, ditentukan di masa Rasulullah dan para sahabat. Nah, saya pikir itu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali. Biasanya kalau saya ngajar di UIN, ini satu tema, satu negara itu satu kali pertemuan. Jadi namanya mata kuliah zakat wakaf di negara-negara Muslim. Tapi nggak apa-apa. Dalam waktu singkat, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian terinspirasi. Tinggal pilih negara mana kira-kira. Atau Indonesia itu mirip mana kira-kira. Nah, kira-kira. Tapi saya selalu diprotes teman-teman saya. Orang mengatakan Indonesia itu punya diri sendiri, Pak Hendra. Dia tidak Mesir dan tidak Malaysia, dia bilang sendiri lah kira-kira, filantropinya gaya sendiri lah kira-kira gitu. Jadi saya nggak mau menyamakan juga. Tapi kalau dibilang badan wakaf ya di Mesir juga ada badan wakaf kira-kira gitu kan. Jadi tiap-tiap negara akan berbeda kira-kira gitu. Saya pikir itu penjelasan untuk Bapak Ibu sekalian. Waktu juga